Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain malaikat Israel, malaikat yang insya Allah kita akan bertemu dengannya adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Karena mereka adalah dua malaikat yang bertugas menanyai orang di dalam kubur. Di dalam kitab Nurul Dholam Syarah Aqidatul Awam, Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan panjang lebar terkait kedua malaikat ini. Uniknya, di dalam kitab tersebut ada penjelasan bagaimana seharusnya bagi orang yang berilmu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Sebelum kita bertemu dengan kedua malaikat ini, mari kita ngaji untuk mempersiapkan diri menjawab pertanyaan mereka. Malaikat Mungkar dan Nakir adalah malaikat yang hitam. Mereka menerobos ke dalam bumi dengan taring-taring mereka. Rambut mereka terurai sampai ke tanah. Mata mereka laksana kilat yang menyambar. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa mata mereka biru seperti periuk belanga dan suara mereka ibarat guruh yang menggelegar. Jika keduanya berbicara, maka dari mulut mereka keluar nyala api yang menyambar. Taring-taring mereka seperti tanduk kerbau dan napas mereka seperti angin ribut. Dalam riwayat lain seperti nyala api. Di dalam genggaman tangan mereka terdapat palu godam dari besi, yang jika seluruh jin dan manusia berkumpul untuk mengangkatnya, niscaya tidak akan mampu mengangkatnya. Jika palu godam tersebut dipukulkan ke gunung, maka seketika itu juga ia akan rata dengan tanah. Kedua malaikat ini bertugas untuk mengajukan pertanyaan kepada jin dan manusia, baik orang-orang mukmin, munafik maupun orang-orang kafir. Waktunya adalah sesudah sempurna dikubur dan orang-orang yang mengantar sudah kembali pulang. Pada saat itulah Allah Ta'ala mengembalikan ruh ke dalam jasad seluruhnya, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, hanya bagian atas badan saja. Keliru sekali orang yang mengatakan bahwa pertanyaan itu hanya ditujukan kepada badan saja tanpa ruh atau hanya kepada ruh tanpa badan. Namun sekalipun ruh tersebut dikembalikan ke dalam badan, maka ini tidak menafikan kemutlakan sebutan mayit padanya. Karena kehidupannya saat itu bukanlah kehidupan yang sempurna, tetapi tengah-tengah antara mati dan hidup. Layaknya orang yang berada dalam kondisi tidur dan terjaga. Juga pada saat itu dikembalikan panca inderanya, akalnya, dan ilmunya, sehingga ia dapat memahami pertanyaan yang diajukan kepadanya dan menjawabnya. Demikian disebutkan oleh Imam Bajuri. Jasad seseorang yang sudah terkoyak-koyak dikumpulkan kembali. Si mayit akan didudukkan, lalu kedua malaikat tersebut mengajukan pertanyaan dengan cara yang kasar sambil membentaknya dengan keras. Demikian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Konon terhadap orang mukmin mereka bersikap lembut, sedangkan terhadap orang kafir dan munafik mereka bersifat kasar. Keduanya bertanya kepada setiap manusia dengan bahasanya masing-masing. Jadi ini nggak perlu khawatir dengan bahasa Arabnya. Mereka bertanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kiblatmu, siapa saudaramu, apa imammu, apa pedomanmu, lalu apa amalmu. Barang siapa ditetapkan Allah dengan perkataan yang mantap, bil qaulis sabit kalau dalam Al-Quran, maka ia akan menjawab dengan lancar. Jadi kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia justru menjawab siapa yang mewakilkanmu kepadaku. Maksudnya Tuhanku adalah zat yang mewakilkanmu kepadaku, dan Tuhanku adalah zat yang mengutusmu kepadaku. Ini ucapan seperti ini hanya dikatakan oleh para ulama dan orang-orang soleh. Lalu salah satu dari malaikat itu berkata kepada yang lain, ia berkata benar, ia telah selamat dari kejahatan kita. Lah inilah jawaban yang cerdas dari orang yang berilmu. Ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir, siapa Tuhanmu? Justru dia akan menjawab, Tuhanku adalah zat yang telah mengutus engkau berdua kepadaku. Jadi orang alim tersebut tidak menyebut nama Tuhan secara langsung, tetapi menjawab dengan jawaban cerdas yang bisa dipastikan kebenarannya. Karena seringkali seseorang itu mengucapkan menyembah Allah, tetapi faktanya dia masih menuhankan sesuatu selain Allah. Entah itu harta, jabatan, status, dan lain sebagainya.
Tetapi jika jawabannya adalah yang dia sembah adalah Tuhan yang sama, seperti yang mengutus malaikat Mungkar dan Nakir, maka bisa dipastikan kalau itu adalah Tuhan yang benar. Dan jawaban cerdas semacam ini adalah meniru bahasa Al-Quran. Kita lihat misalnya di dalam Al-Quran ketika Nabi Yakub menjelang wafat, beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Lalu dengan didikan yang cerdas, anak-anaknya menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya." Jadi inilah jawaban tidak menyebut nama Tuhan secara langsung, tetapi menyebut zat yang pasti benarnya. Jadi ini jawabannya orang alim. Kalau bisa kita tiru semacam ini. Adapun orang mukmin biasa, ia akan menjawab, "Tuhanku adalah Allah yang Esa, tidak ada sekutu baginya. Islam adalah agamaku, Muhammad nabiku, dan beliau adalah penutup nabi-nabi. Ka'bah adalah kiblatku, kaum mukminin adalah saudara-saudaraku. Al-Quran adalah imamku, sunnah Nabi adalah pedoman hidupku. Aku membaca kitab Allah dan aku mempercayai dan membenarkannya." Jika pertanyaan mereka bisa dijawab, maka kedua malaikat itu akan mengatakan, "Engkau benar. Sekarang tidurlah dengan tenang layaknya seorang pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang dicintainya." Dan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa kedua malaikat itu akan bertanya kepada si mayit, "Apa yang kau katakan tentang nabi ini?" yakni Nabi Muhammad SAW. Si mukmin akan menjawab, "Aku bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan utusannya." Sedangkan orang-orang kafir dan munafik, mereka menghadapi pertanyaan kedua malaikat itu dengan tubuh gemetar ketakutan seraya berkata, saya tidak tahu." Keadaan orang-orang yang mendapat pertanyaan di dalam kubur itu bermacam-macam. Ada orang yang ditanya oleh kedua malaikat tersebut dengan lengkap sebagai hukuman atas mereka. Ada yang ditanya oleh salah satu saja dari keduanya sebagai keringanan untuknya. Dan cara soal jawab itu pun berbeda-beda. Ada yang ditanya mengenai sebagian i'tiqadnya saja, ada pula yang ditanya seluruhnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata mereka akan ditanya tentang dua kalimat syahadat. Ikrimah radhiyallahu anhu berkata mereka akan ditanya tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW dan masalah tauhid. Apabila mati sekelompok orang di beberapa tempat yang berbeda, maka mereka semua akan ditanya pada waktu yang sama. Tidak ada kesulitan dalam hal tersebut. Imam Al-Qurtubi berkata, boleh jadi tubuh mereka membesar, tubuh malaikat Mungkar Nakir, lalu keduanya mengajukan pertanyaan kepada banyak orang sekaligus. Sedangkan menurut Imam Suyuti, boleh jadi malaikat yang bertugas demikian berbilang jumlahnya sebagaimana malaikat Hafadhah dan yang serupa, atau bisa jadi wakilnya, seperti keterangan dalam malaikat Israel. Pertanyaan dalam kubur itu khusus bagi mukallaf walaupun ia dari golongan jin. Selain malaikat, golongan mukallaf yang dikecualikan dari pertanyaan dalam kubur itu adalah para nabi. Jelas, tidak mungkin kalau nabi ditanya siapa nabimu, misalnya Nabi Muhammad ditanya siapa nabimu, kan tidak mungkin. Makanya termasuk mustasnayat atau pengecualian. Lalu termasuk mustasnayat orang-orang siddiq, orang-orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang membiasakan membaca surat Tabarok atau surat As-Sajadah tiap-tiap malam, dan orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas di dalam sakit yang membawa matinya. Kedua malaikat tersebut dinamakan malaikat Mungkar dan Nakir karena mereka tidak mirip bentuknya dengan manusia atau malaikat atau burung atau hewan atau serangga, tetapi bentuk mereka sangat mengagumkan, lain dari yang lain. Allah menjadikan mereka sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman dan penggentar bagi orang-orang yang kafir. Rupa mereka sama sekali tidak menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya. Andai kata orang-orang kafir itu tidak mendapatkan azab lain selain dari memandang wajah keduanya, niscaya itu sudah cukup buat menyiksa mereka. Bahkan itu merupakan azab terbesar karena dengan memandang wajah keduanya itu akan timbul rasa gentar dan takut yang sangat. Wallahu a'lam bishihati hadhihi hikayah.